Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Amirullah, pemimpin sesi bisnis pada Bank Sosial cabang Parepare. Salah satu produk unggulan kami untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Parepare ini adalah produk kredit KUR. Jadi KUR itu kredit atau biasa disebut juga kredit usaha rakyat. Itu adalah program dari pemerintah. Itu ada beberapa skim yang kami coba salurkan. Pertama yaitu kredit KUR Super Mikro. Kredit Super Mikro itu 10 sampai 10 juta tanpa agunan, bunganya 3%. Sementara kredit mikro 10 juta sampai 100 juta itu tanpa menggunakan agunan juga. Kalau lebih naik kelas lagi, istilahnya graduasi dalam istilah kreditnya, itu menjadi kredit kecil atau kredit retail, itu sudah menggunakan gaya agunan. Jadi 100 juta sampai dengan 500 juta telah menggunakan agunan dan bunganya 6%. Hanya saja 6% ini sesuai dengan Kemenko yang terbaru, itu tidak lagi 6% setelah adanya penambahan limit. Misalnya kredit mikro yang bisa diberikan sampai 100 juta tanpa agunan, apabila digunakan debitur perorangan itu 50 juta, apabila dia menambah kuotanya menjadi 70 juta, bunganya menjadi 7%. Begitupun selanjutnya apabila mengambil kembali akan naik menjadi 8%. Berbeda dengan Kemenko sebelumnya yang tetap 6% meskipun berkali-kali sampai kuotanya habis. Perlu juga saya tambahkan bahwa kuota KUR 500 ini diberikan untuk per orang, bukan per kakak. Jadi semua warga Indonesia berhak mendapatkan kredit KUR sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang sudah masuk sesuai ketentuan yang berlaku itu ada syarat-syarat bank yang dipersyaratkan. Misalnya KTP, KK, nikah. KK yang sama itu adalah kartu keluarga, buku nikah. Apabila belum menikah, bisa dipersyaratkan pengganti sebagai keterangan belum menikah dari kelurahan atau pemerintah setempat. Kemudian NIB itu dipersyaratkan sebagai tanda bahwa seorang debitur telah memiliki usaha, dilegalkan oleh pemerintah sehingga ada NIB-nya. Kemudian juga menggunakan agunan tambahan apabila 100 juta ke atas. Itu syarat-syaratnya. Kemudian juga ada sistem yang menyaring apakah debitur tersebut sehat atau tidak, yang disebut dengan SLIK. Istilah lamanya itu by checking. Ini aplikasi dari Bank Indonesia yang mesti kita gunakan ketika menilai atau menganalisa karakter debitur. Dari data, dari hasil by checking inilah kita melihat histori pinjaman seseorang yang bermohon kredit. Apabila terlihat gambaran di histori kredit atau profil nasabah ada kredit macetnya, biasanya tidak dilanjutkan kreditnya atau ditolak. Itu jadi mekanismenya itu, setelah berkasnya lengkap, seorang debitur datang ke bank, kemudian pihak bank memeriksa kelengkapannya. Setelah dianggap lengkap oleh petugas, dalam hal ini biasanya account officer atau dilanjutkan dengan proses by checking atau SLIK atau IDEP atau bahasa lainnya, itu untuk memeriksa data debitur. Setelah dianggap bersih, kemudian dilanjutkan dengan ECKP. ECKP ini melekat ke kredit KUR. Mungkin jenis-jenis kredit produktif yang lainnya itu tidak ada aplikasi ECKP-nya, namun di KUR itu ada. Ini aplikasi terintegrasi dengan server Kemenko. Jadi disinilah dipantau apakah seorang calon debitur masih mempunyai kuota KUR ataukah sudah habis, ataukah ada potensi ataukah tidak. Disinilah dilihat di SKP. SKP itu sistem kredit informasi program, jadi aplikasi khususnya KUR. Setelah lolos di SKP, kami lanjutkan dengan OTS.
Setelah di OTS ini on the spot bahasanya. Jadi bahasa familiarnya itu bahasa umumnya disurvei, ditinjau ke lokasi tempat usaha. Di tempat usaha inilah seorang petugas, analis atau account officer menggali informasi terkait dengan usaha debitur. Apakah layak dibiayai atau tidak? Apakah mampu membayar atau tidak? Apakah usahanya atau bukan? Jadi tetap 5C diterapkan. 5C itu adalah karakter, kapital, kondisi, kolateral, dan kemampuan bayarnya. Itu saya kira untuk analisanya, dan itu harus dipegang oleh seorang analis. Ketika selesai disurvei atau dites, data-data tersebut termasuk data keuangannya, hasil wawancara dibawa ke kantor, dikumpulkan, kemudian dianalisis oleh petugasnya. Setelah itu kemudian ada yang disebut dengan long komite atau rapat komite, di mana dalam rapat komite ini dihadiri oleh pejabat-pejabat bank dimanapun. Maksud saya bank yang di tempatnya bermohon kredit. Jadi setelah ada putusan, seorang petugas atau analis kredit mempresentasikan bagaimana kelayakan usaha debitur dengan 5C-nya, dengan 5C-nya. Apabila dianggap layak, akan dilanjutkan dengan pencairan kredit atau akad kredit di hari selanjutnya. Apabila tidak dianggap layak, biasanya akan dilakukan penolakan ataukah pengurangan plafon kredit. Misalnya yang bersangkutan bermohon 500 juta, tapi ketika di OTS atau di survei, seorang analis kredit atau petugas kredit mengambil kesimpulan bahwa kemampuan bayarnya tidak sampai 500, hanya 250 atau 300, maka diturunkan plafonnya. Tapi disampaikan dulu, setelah ada keputusan disampaikanlah ke debitur bahwa plafon kreditnya diturunkan. Apabila seorang debitur setuju, akan dilanjutkan. Jadi meskipun kesimpulannya, meskipun setiap perbankan diberikan kuota kredit untuk penyaluran kredit KUR karena program pemerintah bantuan untuk UMKM, tetap pihak bank berhati-hati menyalurkan kredit KUR, karena apabila macet atau default atau gagal bayar, tetap kerugian ditanggung oleh bank, karena ada yang disebut dengan pembentukan CKPN. Itu barangkali tambahan juga untuk teman-teman atau masyarakat yang memulai usaha, ambillah KUR, nikmati KUR, fasilitas KUR, karena di fasilitas KUR tersebut banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, bunganya itu yang 3% super mikro, itu sekitar 14% bunganya. Itu dibebankan kepada debitur atau masyarakat UMKM hanya sekitar 3%. Sisanya itu ditanggung oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan subsidi. Itu kemudahan pertamanya. Kemudahan yang kedua, asuransi. Kredit-kredit yang lain itu debitur lah yang bayar asuransinya, tapi kredit pemerintah yang bayar. Itu disebut IJP. IJP-nya jadi asuransinya. Kemudian juga tambahan kredit KUR tersebut ada asuransinya, tapi bukan asuransi jiwa. Jadi apabila keluarga bapak-bapak ibu meninggal, tetap jalan kreditnya, tetap jalan asuransi kreditnya, karena bukan asuransi jiwa, asuransi kredit. Dan apabila asuransi membayarkan, tetap dibayar, tetap nasabah harus membayar, karena asuransi bukan membayar untuk melunasi kreditnya, dibayarkan nasabah, tapi dibayar kreditnya, kemudian dialihkan krediturnya, subrogasi istilahnya kalau di dunia perbankan, penggantian kreditur. Kalau penggantian debitur, novasi namanya. Itu barangkali sedikit gambaran tentang kredit. Jadi pesan terakhir, nikmati kredit, mumpung murah dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah. Kalau mau tunggu usaha tak, sedikit tambahan juga untuk bapak-bapak ibu yang menikmati KUR, hati-hati mengambil kredit, tetap manajemen keuangan rumah tangga dikelola, karena apabila ada penunggakan akan bermasalah ketika kita menginginkan top up ataukah penambahan kredit, akan menjadi pertimbangan, sehingga bisa saja dipertimbangkan untuk diberikan kembali. Jadi tetap dilancarkan
agar usaha tetap jalan, bantuan tetap jalan, pihak bank juga tetap memberikan bantuan dan pihak bank juga sehat dalam pengelolaan kredit. Sekian barangkali gambaran sedikit tentang kredit KUR. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.